Halo semuanya, video ini akan jelaskan bagaimana proses pesanan pembelian pada Ijbos. Setelah masuk ke beranda Ijbos, pilih pembelian, pesanan pembelian. Dapat klik tombol buat pesanan pembelian. Kita juga bisa buat pesanannya dari saran pembelian. Untuk lihat proses ini yang lebih jelas, silakan nonton video tutorial sebelumnya. Di halaman ini, pesanan pembelian dibagi jadi beberapa jenis. Draft box, menunggu persetujuan, sedang dalam pengiriman, selesai dan dibatalkan. Dapat lihat pesanan tertentu sesuai kebutuhan. Di atas ada bagian filter. Dapat menyaring menurut SKU barang, gudang penerima, pemasok, dan lain-lain. Sekarang kita lihat langkah persetujuan pesanan pembelian. Pertama, lihat halaman draft box. Ada 3 status pesanan di bawahnya, yaitu menunggu submit dan persetujuan, peninjauan belum lulus dan bisa digabungkan. Di sini dapat edit atau revisi konten pesanan pembelian. Klik tombol ini untuk submit. Lalu pesanan ini akan masuk ke menunggu persetujuan. Terus akun utama atau anggota yang berizin operasi dapat lakukan peninjauan di antarmuka ini. Dapat disetujui atau menolak. Jika ditolak, akan kembali ke peninjauan belum lolos. Perlu mengubah konten pesanannya dan submit lagi. Saat pemasok dan gudang penerima sepenuhnya sama, akan otomatis dikumpulkan bisa digabungkan. Setelah pesanan pembelian disetujukan, akan masuk ke sedang dalam pengiriman. Kalau ada keperluan, dapat klik tambah untuk isi informasi logistik. Setelah barang yang dipesan diterima, kita klik sini ke antarmuka baru dan periksa jumlah pembelian dan jumlah penyimpanan kali ini. Juga bisa aturkan posisi gudang. Setelah dicek, klik penerimaan dan penyimpanan. Terus di halaman daftar gudang dapat lihat total stoknya sudah ditambahkan. Jika pesanan pembelian selesai prosesnya, akan dimasukkan ke tempat ini. Sedangkan kalau dalam proses pembelian bermasalah, misalnya ketika tambah keadaan terlambat dalam perjalanan pengiriman, di sini dapat klik mengubah waktu kedatangan barang. Mendukung aksi masuk juga. Lain kali kalau perlu pesan barang yang sama, juga bisa klik membeli lagi. Di jendela pop-up akan otomatis berisi informasinya sesuai dengan pesanan pembelian yang lama. Jika tidak perlu pesan barangnya, kita klik tombol ini. Isi alasan dan keterangannya. Klik konfirmasi, dapat langsung batalkan pesanan ini. Setelah ini, pesanannya akan dimasukkan ke dibatalkan. Bagi pesanan yang dibatalkan, di sini bisa klik membeli lagi juga. Ketika barang yang diterima rusak atau ada alasan lain sehingga perlu kembalikan barangnya, di halaman sedang dalam pengiriman dapat klik pengembalian barang, input alasan dan keterangan, mendukung kembalikan sebagian barang. Pesanan ini akan masuk ke dikembalikan. Tombol berakhir ini dapat labeli pesanan ini sudah selesai. Yang perlu diperhatikan yaitu total stok tidak akan ditambahkan setelah klik tombol ini. Dan pesanan pembelian ini akan ke halaman selesai. Hanya klik penyimpanan dan selesai proses selanjutnya. Stok barang baru bisa ditambahkan. Ini semua konten tutorial kali ini. Terima kasih telah menonton.